Empat pintu suci ini akan dibuka Paus Fransiskus, sebagai tanda dimulainya perayaan tahun Yubileum 2025. Sobat Katolik, pada tahun 2025, umat Katolik sedunia akan merayakan tahun Yubileum. Sebagai tanda dimulainya perayaan tahun Yubileum, empat pintu suci di empat basilika utama kepausan akan dibuka Paus Fransiskus. Pintu suci, dalam tradisi Gereja Katolik Roma, adalah pintu khusus yang terdapat di basilika utama kepausan, yang hanya boleh dibuka pada saat perayaan tahun suci atau perayaan Yubileum. Keempat pintu suci yang akan dibuka oleh Paus Fransiskus itu adalah sebagai berikut. Pertama, pintu suci Basilika Santo Petrus. Pintu suci karya pematung Vico Consorti ini terletak di Basilika Santo Petrus di Vatikan, dan akan dibuka pada tanggal 24 Desember 2024 pada saat Misa Malam Natal di Vatikan. Kedua, pintu suci Basilika Santo Yohanes Lateran. Pintu suci karya pematung Floriano Bodini ini terletak di Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma, sebuah basilika yang diakui sebagai ibu dari semua gereja Katolik di dunia. Pintu suci di basilika ini akan dibuka pada tanggal 29 Desember 2024. Ketiga, pintu suci Basilika Santa Maria Maggiore. Pintu suci karya pematung Luigi Enzo Mattei ini berada di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, dan akan dibuka tanggal 1 Januari 2025, bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Keempat, pintu suci Basilika Santo Paulus luar tembok. Pintu suci karya pematung Antonio Maraini ini berada di Basilika Santo Paulus luar tembok di Roma. Pintu suci ini akan dibuka pada tanggal 5 Januari 2025. Pada masa lalu, pintu-pintu suci itu dilapisi tembok semen, sehingga saat perayaan Yubileum, lapisan semen itu harus dibongkar agar pintu terbuka. Namun, pada perayaan Yubileum tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II memperkenalkan ritus yang lebih sederhana dan lebih cepat. Tembok semen yang melapisi pintu suci sudah dibongkar terlebih dahulu oleh para tukang, hanya menyisakan pintu tertutup, yang nanti akan dibuka dan didorong oleh Paus. Ritus ini disederhanakan antara lain karena peristiwa yang terjadi pada perayaan Yubileum sebelumnya, yaitu Yubileum tahun 1975. Saat itu, Paus Paulus ke-6 terserempet puing-puing berat yang jatuh tidak jauh dari dirinya, manakala ia memukul tembok semen yang melapisi pintu suci itu. Selama tahun Yubileum atau selama tahun suci, selain penutupan normal pada malam hari, pintu suci itu tetap terbuka hingga akhir tahun Yubileum. Di akhir tahun Yubileum, pintu suci itu ditutup, dilapisi lagi dengan tembok, dan hanya boleh dibuka kembali pada perayaan Yubileum berikutnya, yaitu 25 tahun ke depan. Bisa dibuka lebih awal, sebelum 25 tahun, hanya apabila ada perayaan Yubileum luar biasa. Tradisi membuka pintu suci dalam Gereja Katolik dimulai tahun 1300, saat Paus Bonifasius VIII mengadakan perayaan Tahun Suci untuk pertama kali. Sesudah itu, Gereja Katolik secara rutin mengadakan perayaan Tahun Suci atau Tahun Yubileum setiap 25 atau 50 tahun sekali. Selain itu, ada juga perayaan Yubileum luar biasa, seperti perayaan Yubileum Kerahiman yang dilaksanakan Paus Fransiskus pada tahun 2015 hingga 2016. Pada perayaan tahun Yubileum luar biasa, selain pintu-pintu suci di 4 basilika utama, Paus juga mengizinkan untuk membuka pintu suci di katedral-katedral yang secara tradisional menjadi tujuan ziarah, seperti pintu suci di Katedral Santiago de Compostela, pintu suci di Basilika Santa Maria di Colle Maggio di El Aquila, pintu suci di Basilika Santa Maria Assunta di Atri, pintu suci di Katedral Notre Dame de Quebe, dan pintu suci di Katedral Hati Kudus New Delhi, India. Pintu suci di Katedral Hati Kudus di New Delhi, pertama kali dibuka tanggal 12 Desember 2015, bertepatan dengan dimulainya Yubileum Kerahiman. Dalam kitab Yehezkiel pasal 46, pintu disebut sebagai tempat yang dilalui manusia untuk bertemu Tuhan. Dan dalam Injil Yohanes serta Injil Matius, pintu menggambarkan Kristus yang adalah jalan menuju keselamatan. Adapun terkait dengan perayaan tahun Yubileum, Kitab Imamat menyebut dengan jelas bahwa sebuah tahun Yubileum hendaknya dilaksanakan setiap tahun ke-50. Pada tahun ke-50 itu, para budak,
dan tahanan akan dibebaskan, hutang dihapus, dan belas kasihan serta kerahiman Tuhan akan dinyatakan. Dalam Gereja Katolik, pintu suci yang dibuka saat tahun Yubileum menjadi simbol Kristus sendiri yang hadir, menawarkan kerahiman dan pengampunan. Ziarah menuju kerahiman dan pengampunan itulah yang menjadi inti perayaan tahun Yubileum dalam Gereja Katolik. Karena itu, Yubileum disebut sebagai tahun penuh rahmat dan tahun ziarah bagi umat Katolik sedunia. Adapun perayaan Yubileum 2025 ini, secara resmi diumumkan Paus Fransiskus melalui sebuah bula kepausan di Basilika Santo Petrus pada hari Kamis, 9 Mei 2024. Perayaan Yubileum 2025 ini akan dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 dan berakhir tanggal 6 Januari 2026. Adapun tema yang dipilih Paus Fransiskus untuk perayaan Yubileum 2025 adalah Peziarah Harapan. Fokusnya adalah mendengarkan tangisan orang miskin, peduli ciptaan, dan solidaritas kepada sesama manusia. Vatikan mengatakan, sekitar 20,4 juta orang hadir saat Yubileum luar biasa tahun 2015. Dan pada Yubileum tahun 2025, diperkirakan sekitar 35 juta umat Katolik akan datang berkunjung dan berziarah ke Vatikan dan kota Roma. Sobat Katolik, itulah 4 pintu utama kepausan yang akan dibuka Paus Fransiskus, dan sekilas tentang perayaan tahun Yubileum. Semoga tahun Yubileum ini sungguh-sungguh menjadi tahun berahmat bagi kita semua. Dan semoga, ada di antara kita yang nanti akan berada di antara 35 juta peziarah, yang akan datang berkunjung ke Vatikan, melewati pintu suci di Basilika Utama Kepausan, untuk mendapatkan rahmat pengampunan, rahmat indulgensi penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus.